Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ini Lukas, ini apa kedudukannya di sini kira-kira? Kalau kita melihat dari catatan Lukas ini, salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Ini Lukas hebat kali, kok bisa sampai setinggi itu ilmunya? Kalau dia bukan nabi, lalu apa dia ini? Kalau dia utusan, murni utusan, maka yang disampaikan 100% adalah ucapan Yesus. Itu baru utusan. Ini dia nulis sendiri, mencatat sendiri, tanpa legitimasi dari Yesus. Ini bukan sabda Yesus, dia nulis sendiri. Ini adalah karya ilmiah dia sendiri. Ini apa ini? Lukas menulis kayak begini, firman Tuhan. Kalau dia firman Tuhan, berarti dia nabi. Kalau dia ini adalah ucapan dia sendiri, berarti dia adalah nabi. Berarti ini sabda Lukas, bersabdalah Lukas, kan gitu. Berarti dia nabi. Tapi kalau ini ucapan Yesus, kapan Yesus mengucapkan kata-kata ini? Gak pernah. Ya. Inilah yang dikatakan ulangan, Pak. Iya, silakan. Ya, bisa saya tanggapi? Ya, kenapa Lukas ini adalah murid Tuhan Yesus yang adalah seorang yang sangat pintar, yang sangat bijaksana ya. Dikatakan pada waktu itu mereka berdoa setelah Yesus naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, tadi saya sempat ngobrol bersama dengan Bunda Rahma, bahwa ketika Yesus naik ke surga, itu ada seorang penolong yang dijanjikan oleh Allah, oleh Yesus itu sendiri, yang dinantikan oleh para rasul-rasul ketika mereka ada di atas kamar loteng Yerusalem, dituliskan dalam kitab Kisah Para Rasul. Roh Kudus ini adalah pribadi daripada Yesus itu sendiri. Setiap kali murid-murid ini berdoa, mereka berpuasa, Roh Kudus itu selalu hadir dan memberikan mereka kuasa yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga dikatakan bahwa mereka bisa mengurapi, mereka bisa mengutus rasul-rasul bahkan murid-murid yang lain itu untuk memberitakan Injil itu ke seluruh dunia. Dikatakan seperti itu. Ketika Roh Kudus berbicara seperti itu kepada Lukas, khususnya katakanlah kepada Barnabas, kata Roh Kudus, dan Saulus, bagiku khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi Yesus itu sendiri yang menyampaikan perkataan itu kepada Lukas. Karena Yesus sudah tidak ada lagi, tapi dia dalam bentuk roh masih ada bersama-sama dengan murid-murid pada waktu itu. Iya. Itu sedikit saya jelaskan. Baik, Pak, baik. Saya menghargai ya, lagi-lagi saya menemukan data ya. Jadi saya menemukan data, bukannya saya mau kemudian menggurui, tapi saya menemukan data. Nah, ketika kemudian kita berbicara nih mengenai Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri, saya rasa ini perlu diluruskan. Kenapa saya katakan demikian perlu diluruskan? Karena Yesus sejenak sebelum dia pergi meninggalkan dunia ini, dia dengan terang mengatakan, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang. Oke. Berarti Roh Kudus ini bukan Yesus. Kan dia mengatakan Roh Kudus itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Jadi aku harus pergi dulu, baru Roh Kudus itu akan datang. Lalu kemudian dikatakan Yohanes 14, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala firmanku, perintahku. Aku akan minta kepada Tuhan Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya.
Aku akan minta. Untuk apa dia minta? Kalau dia sendirilah Roh Kudus itu. Kalau dia sendirilah Roh kebenaran itu. Untuk apa? Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak akan menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Lah, Yesus sudah dilihat pada saat itu, berarti bukan Yesus. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup di dalam kamu. Dan kamu pun akan hidup. Kata Yesus, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepada dia. Nah, sekarang kalau kita mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Roh Kudus itu sendiri, Yesus mengatakan begini, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, yang mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus, berarti bukan aku, karena baru akan diutus. Nah, ini mungkin perlu konsentrasi penuh untuk memahami bahwa Roh Kudus itu bukan Yesus. Demikian. Baik, saya meluruskan yang tadi Bapak baca itu sebenarnya menjelaskan pribadi Roh Kudus, bahwa di mana Yesus berjanji bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sendirian, atau aku tidak akan membiarkan engkau, dalam ayat firman Tuhan yang lain berkata sebagai anak yatim piatu yang kehilangan induknya. Itu sudah sangat jelas sekali disebutkan bahwa itu adalah janji Allah, janji Yesus kepada para murid-murid dan para pengikut-pengikutnya pada waktu itu, bahwa dia menjanjikan seorang penolong. Bahkan kalau Bapak baca ayat selanjutnya, dia berkata, pergilah ke Yerusalem, tunggulah di atas kamar loteng Yerusalem, maka aku akan mencurahkan rohku itu, kata Yesus kepada murid-muridnya. Ya. Bahkan malaikat-malaikat ketika waktu Yesus terangkat naik ke surga, kurang lebih sekitar 500 orang yang menyaksikan bahwa dia terangkat naik ke surga, kembali disampaikan kembali, pergilah ke Yerusalem, nantikan seorang penolong itu. Dan ternyata dibuktikan pada waktu mereka ada di atas kamar loteng Yerusalem itu, Kisah Para Rasul menuliskan bahwa mereka sedang berdoa, dan ketika mereka sedang berdoa, di atas kepala mereka ada api yang menyala, dan mereka mulai berbahasa dengan berbagai macam bahasa yang ada pada waktu itu, yang mereka sendiri tidak bisa memahami, tetapi orang yang mendengarkannya memahami. Bahkan mereka berkata, kok mereka bukan orang Aram, mereka bukan orang Arab, mereka adalah orang-orang Ibrani, tapi kenapa mereka bisa berbahasa, menyampaikan kabar berita tentang Yesus itu adalah Mesias kepada kita. Disitulah bukti bahwa Roh Kudus yang dijanjikan itu dinyatakan, dan dia adalah pribadi daripada Allah itu sendiri, itu pribadi daripada Yesus itu sendiri. Dan di dalam iman Kristiani bahwa Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa itu adalah Allah Roh yang ada di dalam kerajaan sorga, yang dimana ketika dia ingin mengembalikan manusia berdosa kepada Allah, dia datang melalui firman kepada Bunda Maria, dan dia yang firman itu menjadi segumpal daging tanpa hubungan daripada suami istri selama 9 bulan. Kemudian Maria harus melahirkan Yesus pada waktu itu. Bukan berarti Allah itu meninggalkan sorga, kemudian dia menjelma menjadi manusia, tidak. Tapi dia ada di sorga, dia juga bisa ada di bumi melalui Yesus. Dan dikatakan bahwa setelah dia kembali lagi, setelah masa 33 tahun itu, dia akan mengutus seorang penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang menyertai rasul-rasul pada waktu itu. Mereka bisa menyembuhkan orang sakit, yang seperti saya katakan tadi, menyembuhkan berbagai macam
orang yang kerasukan setan, dan itu terjadi pada waktu itu. Bahkan Rasul Paulus bahkan sampai perjalanan gereja, bahkan sampai saat ini kami percaya bahwa Yesus itu Roh Kudus, dan ketika Roh Kudus itu ada di dalam kami bisa berdoa bagi orang sakit, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, bahkan orang mati pun bisa dibangkitkan. Asalkan ada Yesus di dalam kehidupan kita. Itu iman kami di dalam Kristen. Iya. Jadi kami mengakui bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi daripada Tritunggal itu sendiri, yaitu pribadi daripada Yesus itu sendiri, yang sekalipun dia sebagai manusia Allah yang sudah mati, sudah naik ke surga, tapi dia tetap ada di antara manusia, yaitu Roh Kudus. Seperti itu, Pak, penjelasan saya. Iya. Jadi justru penjelasan Bapak ini masuk ke dalam ranah buah-buah nabi palsu yang Yesus katakan di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Menyembuhkan, mengobati, bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Itu larinya ke situ, nabi-nabi palsu itu. Dan itu memang ajaran Kristen. Sedangkan kalau kita berbicara tentang apa yang terkait dengan Roh Kudus tadi, Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Berarti penghibur ini yang adalah Roh Kudus ini sendiri, Roh kebenaran ini sendiri, itu bukan Yesus, beda. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, bukan Yesus. Itu oknum lain. Dan satu hal yang terkadang saya merasa kurang dari Kristen memperhatikan hal-hal ini, ketika Yesus berbicara, di situ seakan-akan teman-teman Kristen merasa bahwa Yesus sedang berbicara dengan mereka, dengan orang Kristen. Yesus ketika berbicara mu atau kamu atau kalian, itu tidak sedang berbicara kepada Kristen. Masya Allah. Dia tidak sedang berbicara dengan Kristen ini, golongan yang muncul nanti setelah Paulus ini datang. Pertama kali pengikutnya disebut Kristen di Antioquia. Dia adalah nabi. Makanya tadi saya katakan, ini Saul, ini Lukas apa dia? Kok bisa sampai cerita sepanjang itu, dia mengetahui hal-hal kayak begini dan begono. Sementara Yesus tidak. Yesus mengatakan di dalam narasi Yohanes, segala firman, semua firman telah aku sampaikan, Artinya selama 3 tahun kurang lebih, semua jatah firman yang Tuhan berikan sebagai jatah Yesus, Yesus sudah sampaikan ke murid-muridnya Bani Israel. Tak ada lagi firman, apalagi ada ketemu di Damsyik, ketemu di Filipi, ketemu di Kolose, ketemu dalam penjara. Itu nggak ada lagi itu, Pak. Semua firman telah Yesus sampaikan kepada muridnya yang asli, yang mati teraniaya oleh Saulus. Lalu kemudian Saulus dengan gengnya membawa-bawa nama Yesus, mengajarkan ajaran yang tidak diajarkan oleh Tuhan, sehingga mereka kemudian mengalami nasib yang nas. Itu jelas itu, Pak. Itu fakta. Jadi ketika Yesus berbicara kamu, kalian, mu, itu tidak sedang berbicara dengan pengikut Paulus. Yesus sedang berbicara dengan pengikutnya. Paulus sendiri mengaku dalam Galatia 5 nomor 16, nomor 17. Aku diutus untuk non-Yahudi. Galatia 2 nomor 8. Aku diutus untuk orang-orang tidak bersunat. Sekarang permasalahannya adalah, adakah Yesus murid-muridnya non-Yahudi pada saat itu? Adakah Yesus satu rumah ibadah dengan orang-orang yang tidak bersunat? Pemakan babi, ibadah minggu, dan seterusnya. Adakah? Tak ada. Berarti Yesus ini berpesan kepada Bani Israel muridnya. Cuman Kristen selalu merasa, oh Yesus sedang berbicara kepada kami. Padahal Yesus tidak pernah berbicara kepada Kristen. Yesus berbicara kepada Yahudi.
Kristen muncul nyamar-nyamar seakan-akan Yesus bicara kepada mereka. Sedangkan tadi tidak bisa lagi dipungkiri, Yesus berpesan kepada Yahudi, wahai Bani Israel, muridku, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa melihat mereka, kata Yesus. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapakku. Pada waktu itulah aku akan mengatakan kepada mereka, enyahlah daripada kalian adalah semua pembuat kejahatan. Itu buah-buah nabi palsu, Pak. Dan itu hanya dialami oleh Kristen. Yahudi tidak, Hindu tidak, Buddha tidak, Islam tidak. Hanya Kristen yang menghasilkan buah nabi palsu tersebut. Demikian. Tentang hal-hal pengajaran sesat, di mana tadi dia berkata bahwa akan datang para orang yang akan mengatasnamakan dirinya sebagai Yesus, sehingga dia berkata bahwa banyak orang yang akan ditolak karena mereka di sisi lain mereka beribadah, karena orang Yahudi itu ada yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada mereka pun yang tidak menerima, tidak mengakui. Masa sih Sang Juru Selamat itu lahir dari seorang anak tukang kayu, yaitu Yusuf pada waktu itu, dan mereka tidak menerima itu karena mereka berpikir bahwa Sang Mesias, Sang Raja Damai yang dijanjikan dan dinubuatkan dalam Alkitab itu akan lahir dari paling tidak dari sebuah silsilah keluarga yang terhormat. Tetapi ini Yesus lahir ternyata dari Maria, dan yang memiliki seorang suami hanyalah seorang tukang kayu. Sehingga di sisi lain, bangsa Yahudi ini untuk mempercayai bahwa Yesus benar-benar Allah, mereka butuh bukti yang memang benar-benar pada waktu itu firman Tuhan sudah menubuatkan, mata mereka tertutup sekalipun mereka melihat, telinga mereka tertutup sekalipun mereka mendengar tentang berita kabar baik itu. Tetapi bagi sebagian mereka yang percaya, maka mereka itulah yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu dibuktikan sampai saat ini. Dituliskan oleh Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil Matius pasal 7 ayat 21 itu tentang hal pengajaran sesat. Jadi orang yang mengajarkan ajaran sesat, firman Tuhan berkata, sekalipun bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Ya. Bahkan ayat firman Tuhan yang lain berkata, ada yang mereka yang melakukan mujizat, ada yang mereka sudah bernubuat, bahkan melakukan hal-hal yang hebat. Tetapi kalau mereka tidak percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka tidak akan diselamatkan. Jadi saya bisa katakan bahwa orang Israel yang ada saat ini pun, yang ada di tanah Palestina sana itu, yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka pun tidak menjadi bagian daripada warga kerajaan sorga. Karena Yesus berkata, hanya dialah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang pergi ke rumah Bapa tanpa melalui dia. Dan benar apa yang Bapak sudah bacakan, semua ayat-ayat firman Tuhan tadi sudah benar semua. Cuman mungkin ada tafsiran-tafsiran yang menurut saya tidak sesuai sama tafsiran kami. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Jadi pada zaman Nabi Musa itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada bapaknya Abraham kalau tidak melalui Nabi Musa. Akulah Elohim nenek moyangmu, ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan Musa tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Elohim kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang suci. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini
yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Elohim sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepada dirinya di semak duri. Musa ini sama kedudukannya Yesus. Pada zamannya Yesus, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada ilah Abraham kalau tidak melalui dia. Tapi itu ucapan Yesus untuk Bani Israel. Saya menghargai iman Bapak sebagai seorang Kristiani. Saya menghargai itu. Tapi ini perkara harus kita dudukkan, Pak. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Objek yang menjadi pendengar pada saat itu adalah Bani Israel. Orang asing yang pertama kali mendatangi kemudian murid-murid Yesus Kristen, Pak. Makanya dikatakan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah tokoh dari agama Kristen. Kristen ini dianggap bidat. Kristen ini adalah Abu Dasarah dalam pembahasan internal Bani Israel. 2000 tahun loh. Pernah enggak orang Kristen dan orang Yahudi rangkulan dalam hal ketuhanan? Tidak. Rangkulan dalam hal kitab suci? Tidak. Rangkulan dalam hal agama? Kagak. Tidak pernah. Kenapa? Karena orang Kristen ini adalah penyamar. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka ini adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu dapat mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidaklah mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian wahai Bani Israel muridku akan mengenal mereka. Nah, ketika didudukkan murid-murid Yesus berdampingan dengan Kristen, kira-kira gimana ceritanya kita bisa membedakan nih? Mana murid Yesus, mana penyamar? Orang Yahudi ketika duduk bersama dengan Kristen pasti ketahuan yang mana pengikut Yesus, yang mana bukan. Pengikut Yesus ibadahnya di sinagoge, itu jelas. Pengikut Yesus ibadahnya hari Sabtu, itu jelas. Pengikut Yesus kitabnya hanya satu, yaitu Perjanjian Lama, itu jelas. Pengikut Yesus sudah pasti kemudian merasulkan Yesus, menganggap Yesus Kristus, itu jelas. Pengikutnya Yesus sudah pasti menyembah Eloi Abraham, Ishak dan Yakub, itu jelas. Dan pengikut Yesus sudah pasti kemudian mereka bersunat, itu jelas. Bagaimana dengan Kristen? Sama enggak itu pengikut Yesus dengan Kristen? Tidak, Pak. Dari aspek ibadah tidak sama, kitab suci tidak sama, Tuhannya tidak sama, hari ibadahnya tidak sama, menu makanannya tidak sama, menu minumannya tidak sama. Tapi Kristen ngotot mengatakan diri mereka adalah pengikut Yesus. Inilah serigala yang saya maksud, yang dimaksud oleh Yesus. Jelas loh itu. Jelas, tak akan ada yang bisa memungkiri. Nah sekarang begini. Orang-orang Yahudi ada dua golongan. Yang pertama yang menolak Yesus. Yang kedua menerima Yesus. Yang menerima Yesus memanggil Yesus Maran. Memanggil Yesus Rabi. Memanggil Yesus dengan panggilan Kurios. Itu pengikut Yesus. Dan mereka sunat. Kenapa? Sunat itu kehendak Bapa. Dan mereka sabat karena sabat itu kehendak Bapa. Dan mereka masuk ke Bait El karena itu adalah kehendak Bapa. Mereka menjalankan hukum Taurat karena itu adalah kehendak Bapa. Semua murid Yesus melakukan kehendak Bapa. Sedangkan buah-buah dari pengajaran nabi palsu, apa kata Yesus? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku kurios-kurios akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak
Tuhanku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit. Nah sekarang kalau kita rincikan, wahai saudara-saudaraku Kristen, aku ingin bertanya kepada kalian, atas kehendak siapa kalian menyembah Yesus? Tolong jawab dengan jujur. Atas kehendak udahlah. Atas kehendak siapa kalian membatalkan hukum Taurat? Atas kehendak siapa? Sudahlah, itu udah pasti kita tahu jawabannya. Atas kehendak siapa kalian makan babi? Atas kehendak sudah. Atas kehendak siapa kalian tidak bersunat? Atas kehendak sudahlah. Atas kehendak siapa kalian ibadah hari Minggu? Atas kehendak sudahlah. Atas kehendak siapa kalian masuk ke gereja? Atas kehendak siapa kalian beriman kepada buku perjanjian baru? Ada kehendak Bapak? Tak ada. Inilah yang Yesus katakan. Ada dua golongan dari Yahudi. Satu yang menolaknya, satu menerimanya. Muncul penumpang gelap. Kristen ikut-ikut masuk. Tapi semua barometer ibadah mereka bukan kehendak Elohim. Apa yang kehendak Elohim yang Kristen lakukan hari ini? Ada? Tak ada. Oh, perpuluhan Bang Suma, nggak mungkin. Perpuluhan tidak pernah diperintahkan kepada non-Yahudi. Perpuluhan hanya untuk bangsa Lewi saja. Lalu apa yang dari Kristen yang bisa kita lihat? Dari buahnya. Yang mana kemudian ajaran itu adalah kehendak Bapak. Silakan. Silakan, Pak. Maaf, Pak. Ya, Silakan. Nah, saya meluruskan sedikit dari bahasa tentang Kristen. Kristen itu berasal dari eklesia, di mana eklesia itu pertama kali ada orang-orang yang percaya kepada Yesus, sehingga mereka lah disebut Kristen. Itu artinya pengikut Kristus. Ya, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Semua orang Kristen yang percaya kepada Yesus, mereka disebut sebagai pengikut Kristus. Yang pertama saya jelaskan. Ya. Masalah Injil Matius pasal 7 ayat 21 itu berbicara tentang pengajaran-pengajaran sesat. Itu bukan nubuatan tentang sesuatu yang akan terjadi. Itu adalah pengajaran Yesus pada waktu itu, di mana Yesus berkata bahwa orang yang tidak mengakui Allah Bapa, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sekalipun mereka bisa melakukan mujizat, mereka suka berdoa, mereka berseru-seru kepada Tuhan, mereka tidak akan mendapatkan bagian. Karena Yesus itu adalah satu-satunya jalan kepada keselamatan. Bahkan Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaannya dalam hal tentang 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana. Di mana dikatakan di sana bahwa 5 gadis yang bijaksana itu mereka mempersiapkan diri untuk masuk surga itu semaksimal mungkin. Yang 5 membawa pelita, yang 5 gadis yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak menyiapkan minyak. Ketika sang mempelai itu datang, firman Tuhan berkata bahwa ke-5 gadis yang bijaksana ini perumpamaan yang langsung diberikan oleh Yesus. Yang bijaksana, mereka disambut karena minyak mereka tersedia dan pelita mereka masih menyala. Sementara 5 gadis yang bodoh, itu pelita mereka sudah menyala, tetapi kekurangan minyak. Tetapi untuk menanti ketika pintu surga itu akan dibuka, ternyata mereka harus lebih lagi mempersiapkan minyak tersebut. Dan ketika mereka pergi mencari, pintu kerajaan surga sudah tertutup dan ke-5 gadis bijaksana ini masuk bersama-sama dengan Allah Bapa ke dalam kerajaan surga. Apa makna daripada sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Yesus? Artinya, setiap orang Kristen, orang percaya yang tidak hidup sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, yang adalah pribadi Yesus itu sendiri, yang mereka masih hidup di dalam dosa, mereka masih hidup di dalam perzinahan, mereka hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mereka tidak punya bagian di dalam kerajaan surga. Sekalipun Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi semua umat manusia. Kalau Bapak sebutkan tadi bahwa khusus buat orang Yahudi, salah. Karena orang Yahudi itu adalah bangsa yang hanya dipilih. Tetapi kedatangan Yesus ke dalam dunia itu untuk semua umat manusia. Karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang dikatakan dalam kitab Keluaran adalah bangsa yang keras tengkuk, keras kepala, bahkan mereka menolak
para nabi-nabi ditolak, para raja-raja, para hakim-hakim ditolak oleh mereka, sehingga dinubuatkan oleh kitab Yesaya bahwa akan ada seorang yang akan datang yang akan menjadi penyelamat umat manusia, yaitu Allah itu sendiri yang disebut dengan Yesus, yang diberitahukan kepada Maria. Dikatakan bahwa siapapun, siapa saja yang percaya kepadanya, yang mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dialah yang akan memperoleh kerajaan sorga. Tetapi kata percaya di sana itu bukan hanya sebatas percaya, menerima anugerah keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma itu, tetapi mereka harus memperjuangkan. Apa yang harus mereka perjuangkan? Yaitu mereka harus hidup kudus, mereka harus hidup taat, melakukan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, harus dilakukan semua. Kristen tidak menganut hanya kitab Perjanjian Baru atau kitab Perjanjian Lama saja. Kristen itu semua, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, adalah firman Allah yang dimana Yesus berkata, tidak boleh ada seorang pun yang menguranginya atau yang menambahkan satu titik koma aja di dalam firman itu, tidak boleh ditambahkan. Jadi kami mengimani bahwa yang disebut sebagai Kristen pengikut Kristus yang tidak membedakan sekalipun Alkitab kami itu dibedakan menjadi dua. Ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu Kejadian, kitab Kejadian, awal dunia diciptakan secara rinci dituliskan di dalam kitab Kejadian. Sampai kepada kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu menuliskan bagaimana tentang akhir zaman yang seperti Bapak sampaikan tadi bahwa yang diilhamkan oleh Yesus sendiri kepada Yohanes ketika dia ada di Pulau Patmos. Seperti itu. Jadi tentang kejadian bumi, awal dari dunia ini sampai pada akhirnya, semuanya tertulis di dalam Alkitab. Bahkan saya bisa katakan bahwa 99% sangat terinci, sangat terperinci sekali. Bahkan sesuatu yang belum terjadi, semua sudah dituliskan di dalam Alkitab. Jadi Kristen tidak hanya menganut tentang Injil atau kitab Perjanjian Baru atau kitab Perjanjian Lama saja. Dan Kristen, awal mula Kristen itu adalah ketika Yesus itu dia datang ke muka bumi dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Hari Jumat dia mati di atas kayu salib. Hari Minggu, pagi-pagi benar, dikatakan dia telah bangkit dari antara orang mati. Dan sejak saat itu dikatakan bahwa para rasul-rasul, para pengikut-pengikut Yesus yang mengikuti Yesus, mereka mulai mengadakan persekutuan, ibadah di dalam rumah ke rumah. Di sinagog-sinagog mereka membaca kitab-kitab suci. Kitab-kitab suci yang dibaca oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah kitab Kejadian, kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Karena itu histori sejarah mereka yang bagi orang Yahudi itu harus mereka tahu, harus mereka hafal. Dan sejak saat itulah Kristen itu ada, yang disebut sebagai pengikut Kristus. Seperti itu Pak, kira-kira sejarahnya. Sehingga kami disebut Kristen atau pengikut Kristus. Ya. Baik. Yang pertama, Kristen adalah pengikut Kristus. Pengikut Mesias. Kristus adalah manusia yang diurapin, bukan Tuhan. Kalau berbicara mengenai Kristus, berarti sumbernya adalah Ibrani, Mesias. Kalau berbicara mengenai Mesias, berarti cakupannya harus Yahudi. Karena orang Roma, orang Romawi, orang Belanda, orang Indonesia, tak ada itu Kristus. Tak ada. Kristus itu berasal dari saduran bahasa Ibrani yang diartikan dalam bentuk Yunani. Mesias, manusia, bukan Tuhan. Mesias ini mau direbus, mau digoreng, mau dibakar, mau dipanggang, tak akan pernah berubah menjadi Tuhan. Karena Bani Israel itu banyak Mesiasnya. Saul Mesias, Kores Mesias, Daud Mesias, Harun Mesias. Mereka bukan Tuhan. Nanti di Kristen, pengajaran nabi-nabi palsu kan tadi sudah dikatakan. Dari buahnya kalian akan melihat dia. Bermujizat, bernubuat, mengusir setan, memanggil aku Tuhan. Kan itu buahnya. Bapak, saudara saya sedang mempraktekkan buah-buah pengajaran nabi palsu tersebut.
Kristen pengikut Kristus. Mari kita buktikan. Benarkah Kristen ini pengikut Yesus? Kalau pengikut Kristus Paulus mungkin. Karena Paulus dalam 1 Korintus 11 nomor 1 juga mengaku sebagai Kristus. Cuman lembaga kitab Indonesia membelokkan terjemahan yang sebenarnya. Jadilah teladanku sebab aku ini juga adalah Kristus. Itu kata Paulus. Kalau kita merujuk ke original teks. Jadi Paulus juga ini adalah Kristus. Bahkan di dalam kitabnya dia, 1 Korintus 4 nomor 15, dia mengaku, akulah juga Bapa di dalam Yesus Kristus. Paulus bukan hanya mengaku Kristus, Paulus juga mengaku Bapa. Itu dicatat itu Pak, dicatat. Nah sekarang, kalau Kristus... Boleh saya tanggapi? Sabar Pak, sabar. Habis ini Pak. Sebentar, dicatat aja Bapak poinnya. tadi panjang. Sebentar Pak. Dicatat aja poinnya, nanti Bapak tanggapi. Kristen pengikut Kristus. Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yohanes 10 nomor 27. Siapa yang diikuti oleh Kristen menyembah Yesus? Siapa yang diikuti Kristen makan babi? Siapa yang diikuti Kristen tidak bersunat? Ibadah hari Minggu? Siapa yang diikuti itu semua? Yesus? Bukan. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Satu. Yang kedua, Yohanes 14 nomor 31. Agar supaya dunia tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa dan bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yesus mengatakan, dunia harus tahu bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, Tuhan kepadaku. Jadi apa yang diperintahkan Bapa kepadaku, itu yang aku lakukan. Adakah Bapa memerintahkan kepadaku untuk mengajarkan orang bahwa akulah Tuhan, sembah aku? Tidak. Sedangkan 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Saya ulang, 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hukumnya hidup sama seperti Yesus hidup. Apeilo. Apeilo itu adalah sesuatu yang harus diadakan, tidak boleh tidak, wajib hukumnya. Kalau ada orang yang mengaku dia pengikut Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Bagaimana Yesus hidup? Yohanes 14 nomor 31. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yesus adalah praktisi Taurat. Yang mengaku dirinya pengikut Yesus harus menjadi pengikut Taurat dan tidak boleh menjadi Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak mengatakan Yesus untuk semua manusia. Waduh, ribet ini. Karena Yesus tidak pernah mengatakan itu. Yesus mengatakan, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Dan tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa membatalkan ini, kecuali penyamar-penyamar yang mematahkan itu. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada kedua belas muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Nah, kesimpulan saya pada sesi ini adalah, dua poin ini itu adalah pengajaran nabi palsu yang sedang saudara kita sampaikan barusan. Ingat sekali lagi Pak, andai saja saya diizinkan bertanya, saya ada satu pertanyaan yang mohon dijawab dengan jujur. Di sini Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Saya ingin bertanya dong, satu pertanyaan sederhana. Atas kehendak siapa
Kristen ini menyembah anak Maria? Silakan kalau boleh dijawab. Ya, terima kasih. Yang dimaksudkan oleh ayat itu bahwa barang siapa yang melakukan kehendak, mereka ingin masuk surga adalah mereka yang harus melakukan kehendak Bapakku. Iman kita itu adalah Bapa itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Roh Kudus seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Bahwa kami beriman bahwa kalau tadi Bapak berkata bahwa Kristen itu bukan pengikut Kristus, saya rasa bahwa Bapak salah dalam mengerti Alkitab kami. Kristen itu justru hadir karena Kristus. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ya, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristen ada karena mengikuti Yesus. Sehingga ibadah kami tidak mengikuti ibadah bagi bangsa Yahudi yang disebut sebagai hari Sabat, jatuh pada hari Sabtu. Tetapi kami mengikuti hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati, yaitu hari Minggu, yang disebut sebagai Paskah di dalam kalender kita. Jadi kami disebut Kristen seperti itu. Bisa Bapak perjelas pertanyaan Bapak tadi? Iya, pertanyaan saya, Pak. Atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa Kristen menyembah Yesus? Bapak menjawab, Yesus itu adalah Bapak, Bapak itu adalah Roh Kudus. Di mana ajarannya Bapak bahwa dia adalah Roh Kudus? Di mana ajaran Bapak bahwa dia adalah Yesus? Ini kan yang Bapak sampaikan justru adalah buah dari nabi palsu. Memanggil Yesus Tuhan. Tuhan, Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, supaya Bapak terbebas dari buah pengajaran nabi palsu, tolong tunjukkan di mana tertulis Bapak berkehendak agar orang-orang menyembah anak Maria. Sedangkan Maria sendiri tidak pernah menyembah anaknya. Lalu kemudian Bapak mengatakan Kristen adalah pengikut Yesus. Gini Pak, saya juga bisa mengatakan saya adalah pengikut Jokowi. Boleh. Apalagi kalau Jokowi sudah meninggal. 2000 tahun Jokowi meninggal, hari ini saya ngaku saya pengikut Jokowi, boleh. Tapi saya akan ditertawakan orang, Pak. Kalau saya mengaku pengikut Jokowi, Jokowi itu setiap harinya melakukan satu kegiatan-kegiatan yang justru saya tidak lakukan, bahkan bertentangan. Yang saya lakukan hari ini, saya akan ditertawakan orang. Loh, Jokowi kan kayak gini, kok malah kamu begitu? Katanya pengikut. Tapi kok tidak sama? Yang dikatakan pengikut, Pak, itu makmum. Misalnya nih, saya makmum, di depan saya ada imam. Saya ikut kepada dia, pimpinan saya. Ketika pimpinan saya mengatakan, angkat tangan kanan, serak. Saya angkat tangan kanan, Pak, ke atas. Tapi Bapak, yang Anda angkat itu bukan tangan, tapi kaki. Kaki kiri lagi. Kan tidak lucu, Pak. Pemimpin mengatakan, mundur selangkah. Ya, yang ikut sama pemimpin tersebut di depan, percaya kepada dia, begitu ada instruksi mundur, mundur selangkah, Pak. Tapi yang Bapak lakukan, salto ke depan, roll ke depan, ke kiri, ke kanan. Kan tidak nyambung. Jadi siapapun boleh mengatakan kemudian, saya pengikut, saya pengikut. Orang juga mengatakan slankers itu adalah pengikut yang mengidolakan slang. Tapi apakah kakak mengenal mereka? Tidak. Mereka hanya mengatakan kami pengikut, kami idolakan, tapi tidak mengikuti. Sementara pola nabi palsu itu ngaku-ngaku. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu. Ini level tertinggi, Pak. Hanya dengan mengatakan dalam nama Yesus, kukutuk Pak Bom jadi batu tawas. Cia! Jadi batu tawas, Pak. Sudah sampai level itu saja. Kalau tidak melakukan kehendak Bapak, diusir, Pak, sama Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian adalah pembuat kejahatan. Nah sekarang saya ingin intisarinya aja deh. Kasihan teman-teman kita menunggu kepanjangan. Tolong tunjukkan kepada saya. Agama Kristen ini adalah agama baik. Mengajarkan kasih. Itu harus kita akui. Tapi tolong, saya ingin tahu. Bapak seorang pastor. Tolong tunjukkan di mana firman Bapak agar manusia menyembah kepada Yesus. Di mana itu, Pak?
Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti Yesus harus dikenal sebagai utusan. Nah, kok jadi Tuhan dia? Sekarang saya minta, kalau Kristen ini bukan buah dari pengajaran palsu, berarti Kristen menjadi Kristen, Kristen menyembah Yesus, Kristen makan babi, Kristen ibadah minggu, Kristen tidak bersolat karena kehendak Bapa. Kalau dibilang kehendak Bapa berarti tertulis. Karena Bapa itu adalah Tuhan, Bapa tidak mungkin datang. Dia hanya berfirman. Tolong tunjukkan firmannya di mana kehendaknya itu tertulis agar manusia Kristen menyembah anak Maria. Silakan Pak. Silakan Pak. Oke, baik. Pak Maris, Pak Maris. Sabar. Siap, Dek, siap. Iya, ada apa, Dek? Ya, halo. Iya, silakan Bang. Ya. Bapak bisa lihat di dalam Injil Yohanes 14 ayat 21. Sebentar. Yohanes 14 ayat 21. Iya. Barang siapa memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Arti daripada ayat ini bahwa orang Kristen yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia berarti mengasihi Allah. Dan barang siapa yang mengikuti teladan Yesus, dia adalah bagian daripada warga kerajaan surga itu. Dia akan dikasihi oleh Allah. Dan dikatakan, aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bahkan masih banyak ayat yang lain juga yang menyatakan bahwa kita harus menyembah Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehendak Bapaknya Pak yang saya minta. Justru kalau Bapak akan memberatkan diri Bapak kalau bawa data ini. Karena di data ini Yesus mengatakan, barang siapa memegang perintahku. Nah, perintahnya ini yang saya cari. Kalaupun Bapak menemukan perintah dari Yesus, sembahlah aku. Yang saya minta adalah perintah Bapak. Di mana Bapak memerintahkan sembah Yesus? Sedangkan kalau kita melihat di dalam pengakuan Yesus, Yohanes 4, aku menyembah apa yang aku kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Justru Yesus di situ menyembah, Pak. Yesusnya yang menyembah, bukan disembah. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, Yesus nih mengatakan kami, aku menyembah apa yang aku kenal, yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus dan murid-muridnya menyembah Elohim. Makanya saya katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, melainkan dia melakukan kehendak Bapa. Nah sekarang tolong, kalau Kristen ini bukan pengajaran Nabi palsu, tunjukkan, aku ingin melihat kehendak Bapa agar Bani Israel, agar Bani Adam, dalam hal ini Kristen, menyembah anak Maria, Yesus, entah itu Mesias, entah itu dia Nabi, entah dia itu Kristus. Mana kehendak Bapa itu tertulis? Karena Bapak mengatakan dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi firmanku, jangan kau mengurangi firmanku. Bahkan di dalam Ulangan dikatakan, dan seorang nabi yang terlalu berani mengatakan apa yang tidak pernah kukatakan kepada mereka, bahkan berkata demi nama Tuhan lain, maka dia akan kubunuh, dia akan kumatikan. Nah sekarang kita sampai pada poin ini, karena Bapak adalah pastor, saya menghargai, tentu Bapak mendapatkan kedudukan ini karena mendapatkan waktu perjuangan yang sangat luar biasa untuk pada posisi ini. Orang yang terpelajar. Saya minta supaya kami umat Islam ini paham Kristen itu adalah bukan pengajaran Nabi palsu. Bukan yang diceritakan oleh Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ulaika hum syarrul bariyah. Bukan itu. Innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Bukan itu. Tetapi Kristen ini adalah benar-benar pengikut Yesus yang dikasihi Tuhan Bapa. Itu yang kami inginkan.
Tapi dengan catatan, loloskan Kristen dari buah-buah pengajaran nabi palsu ini dengan Bapak menunjukkan bukti akurat Bapak menghendaki, Bapak Elohim menghendaki agar Yesus itu dituhankan. Karena ada satu hal yang menarik, Pak. Siapakah pendusta itu? 1 Yohanes 2 nomor 22. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Itulah pendusta itu, Pak. Itulah antikristus. Antikristus itu adalah yang menuhankan Yesus. Orang-orang yang menuhankan Yesus berarti dia menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Orang yang mempertuhankan Yesus adalah orang yang menyangkal Yesus itu Mesias. Tolong, sekali lagi, tunjukkan data Bapa di langit di surga Elohim Yod-Heh-Vav menghendaki orang Kristen mempertuhankan Yesus anak Maria yang orang Yahudi ini. Di mana itu tertulis? Karena Bapa Elohim mengatakan jangan ada sembahan lain di hadapanku. Nah sekarang Kristen membuat sembahan baru dari wujud manusia. Tolong tunjukkan. Kalau Kristen bukan pengajaran nabi palsu, tentu kami umat Islam akan mengatakan Al-Quran keliru dengan mengatakan orang-orang kafir itu adalah penghuni neraka karena menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Mohon maaf Pak, sekali lagi saya minta tolong tunjukkan datanya. Ambulans, mohon izin ambulans siap-siap. Wiu, 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 wiu. Langsung, Mas. Halo? Jaringan Ya, Bapak terdengar kayaknya suara merah Pak. Lagi gangguan jaringan Bapak kayaknya nih. Silakan. Ya. Yohanes 14 ayat 6 itu adalah pegangan kami. Bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup itu. Dan tidak ada seorang pun yang pergi pada Bapa tanpa melalui aku. Jadi ayat itu sangat jelas sekali menjelaskan bahwa kami harus mengikuti teladannya. Kami harus menyembah dia. Kami harus mengikuti setiap perintah-perintahnya yang diajarkan oleh Yesus. Karena ayat itu menunjukkan bahwa hanya satu-satunya. Dia membuktikan, dia mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bukan tanpa bukti. Bukti yang pertama, kelahirannya dinubuatkan dan tidak ada seorang nabi atau seorang yang seperti Yesus yang Mohon maaf, Pak Pastor, mohon maaf, Pak Pastor, mohon maaf. Kurasa yang ditanya oleh Bang Zuma itu beda dengan apa yang Bapak narasikan. Silakan kalau bisa dijawab sesuai dengan pertanyaannya, Pak. Silakan, Pak. Pak Zuma kan bertanya, apa dasar kami menyembah kepada Yesus? Betul? Bukan Pak, kehendak Bapak yang saya tanyakan. Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, kan Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi yang melakukan kehendak Bapa inilah yang akan masuk ke dalam surga. Nah, kalau menyembah Yesus itu adalah kehendak Bapa, tolong tunjukkan dalilnya. Karena kenapa? Buah dari pengajaran palsu itu bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai nama Yesus, dan Yesus mengatakan, "Nyala daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan." Kalau Kristen ini bukan pembuat kejahatan, tentu Kristen melakukan prosesi ibadah penyembahan kepada Yesus berdasarkan dengan kehendak Tuhan Elohim. Tolong tunjukkan di mana tertulis kehendak Elohim agar Kristen menyembah Yesus. Kalau Bapak membawa data kemudian, data yang ada di dalam Yohanes 14 nomor 6, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Maksudnya gini, Yesus ini adalah jalan ke Monas. Tidak ada yang sampai ke Monas kalau tidak melalui jalan Yesus.
Mbah Marijan adalah jalan menuju puncak Gunung Bromo. Tidak ada yang sampai kepada puncak Gunung Bromo kalau tidak melalui petunjuk Mbah Marijan. Jalan menuju Monas bukan Monas. Yesus hanya jalan menuju Bapa. Berarti Yesus bukan Bapa itu sendiri. Karena jalan menuju Monas bukanlah Monas. Jalan menuju kantor bukanlah kantor. Jalan menuju sekolah bukanlah sekolah. Jalan menuju pasar bukanlah pasar. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, kalau melalui aku, harus mengikuti instruksi pengajaranku. Apa yang aku katakan, apa yang aku ajarkan, ikutin. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 12, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kalau hanya sekedar jalan, Pak, Yesus itu tak ada sampai kepada Bapa. Matius 21 nomor 31, Yesus mengatakan lebih duluan pemungut cukai dan pesundal masuk ke dalam kerajaan langit. Itu kata Yesus. Karena kenapa? Karena mereka mengikuti jalan yang Yohanes tunjukkan. Lebih duluan daripada pelacur dan kemudian pemungut cukai masuk ke dalam kerajaan surga daripada kalian. Karena mereka mengikuti Yohanes. Berarti Yohanes juga adalah jalan kebenaran hidup menuju kepada Bapa. Nah, ini yang kita minta sekarang ini adalah implementasi dari kerangka kekristenan. Hari pagi bangun tidur, berdoa kepada Yesus. Hari Minggu beribadah menyembah kepada Yesus. Mati dalam keadaan menyembah kepada Yesus. Mana kehendak Elohim supaya Kristen menyembah kepada Yesus? Ada enggak itu? Kalau tidak, berarti nabi palsu yang dimaksud adalah Markus, Matius, Yohanes, dan seterusnya. Wallahu alam bisawaf. Karena di sini Yesus sudah memaku mati, Pak. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, wahai muridku Bani Israel. Buahnya, kamu bisa lihat dari buahnya bahwa dia adalah nabi palsu. Menyebut namaku Tuhan, memanggil namaku Tuhan, bermukjizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Pada saat penghakiman kemudian, pada saat itulah aku akan berkata, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kalau Bapak belum yakin juga kalau Kristen itu adalah buah dari pengajaran nabi palsu, izinkan saya 1 menit, dengarkan baik-baik. Bukan saya mau menggurui, tapi Bapak belajar, saya pun belajar. Bedanya Bapak belajar di meja kuliah, saya belajar di pinggir jalanan. Di dalam Yohanes 12 nomor 48, ini tolak ukurnya. Kenapa Kristen akan diusir? Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kenapa Kristen diusir oleh Yesus, dikatakan sebagai pembuat kejahatan? Karena Yesus tidak pernah menyampaikan firman, sembahlah aku, Tuhankanlah aku, ibadahlah kepadaku, makanlah babi, haramkanlah sunnah, ibadahlah minggu. Gak pernah aku katakan seperti itu. Maka Yesus mengatakan, barang siapa menolak aku, dia tidak menerima perkataanku, dan ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi kalau Bapak Pastor dan Bang Suma nih diiring berdua nih, sama-sama kita berjalan masuk ke pengadilan, Yesus sebagai hakim. Ini yang sebelah kanan ini, yang berotot ini siapa? Saya Suma, Bang. Kalau yang satu yang ganteng itu siapa? Dia Pastor Maris. Oke. Suma, siap Yesus? Kamu kenapa tidak pernah menyembah saya sejak kamu hidup? Bapak tidak pernah memerintahkan. Oh, bagus. Kamu pintar. Terus kenapa kamu tidak mengikuti aku? Loh, Bapak mengaku pada saat itu Bapak hanya diutus kepada Bani Israel. Aku bukan Bani Israel, Pak. Oh, bagus. Nah, ini Pastor, kamu kenapa menyembah aku? Siapa yang ngajarin? Pernah aku katakan, ada tertulis di firman bahwa saya mengajarkan kalian menyembahku. Pastor ngomong apa kira-kira? Ini pasti diucapkan oleh Yesus. Kenapa? Karena dia mengatakan, barang siapa menolak aku dan tidak
menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Firman yang dimaksud di sini adalah apa yang diterangkan dalam Yohanes 14 ayat 24. Apa yang diterangkan dalam Yohanes 17 ayat 8. Apa yang dikatakan dalam Yohanes 12 nomor 49. Firman yang kau dengarkan daripadaku, itu bukan dariku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Jelas itu. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, kalau di Kristen, dan mereka percaya bahwa engkaulah adalah aku sendiri. Bapa adalah aku sendiri. Elohim adalah aku sendiri. Engkau adalah aku yang inkarnasi jadi manusia. Oh, enggak kayak gitu. Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dia tidak mengatakan, dan mereka percaya engkau adalah aku. Jadi, mungkin ini penutup dari saya kepada saudara saya pastor. Ya, kalau memang tidak ada dalilnya bahwa Bapak Elohim menghendaki Kristen menyembah Yesus, ya silangkan Bapak renungkan. Silangkan Bapak renungkan. Ini hanya sebagai masukan saya aja. Dan saya pun akan merenungkan setiap perkataan-perkataan saudara pastor dari tadi untuk menjadi edukasi bagi saya pribadi. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Demikian, Pak Pastor. Ya, halo. Ya. Ya, Pak Pastor udah mau ya saya udahan. menanggapi sedikit. Oh, Terima tanggapi kasih dulu. banyak, Bang Suma buat ya. Silakan, Pak. Silakan. Ya, terima kasih buat penjelasannya tadi. Semua ayat yang disebutkan sama Pak Zuma tadi, mungkin yang salah adalah penafsirannya. Karena penafsiran kami tidak seperti itu. Saya nggak tahu latar belakang Bapak, pendidikannya di mana, tapi mungkin Bapak boleh konseling sama pendeta yang lain juga. Yang Bapak sampaikan tadi itu di tafsir Alkitab kami tidak seperti itu. Ya, ini cuma sebatas informasi saja supaya di sini kita forum terbuka, bahkan banyak yang mendengarkan di bawah kita, bahwa tafsir kami di dalam Alkitab kami yang disebutkan dengan nabi-nabi palsu itu bukan ke-12 murid Yesus, bukan Rasul Paulus, tetapi orang yang datang di akhir zaman nanti yang mengatasnamakan Tuhan. Bahkan mereka bisa melakukan mujizat, mereka bisa melakukan menyembuhkan orang sakit, banyak melakukan hal-hal, sehingga kami saat ini berawas-awas, karena firman Tuhan berkata, di akhir zaman itu akan terjadi. Orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias, bangsa akan bangkit melawan bangsa, peperangan akan terjadi, kelaparan di sana sini, kasih akan semakin tawar. Itu dituliskan semua sama firman Tuhan. Sehingga kami segala sesuatu yang sudah terjadi maupun nanti akan datang, Alkitab itu sudah mencatat, dan saya bersyukur bahwa Pak Juma ini sangat hafal sekali Alkitab. Saya berdoa buat Pak Juma supaya tafsir-tafsir Alkitab yang Bapak sampaikan itu terlebih terarah lagi. Karena untuk belajar mungkin tafsir Alkitab, mungkin Bapak harus mengikuti studi di STT kami supaya lebih paham. Karena kami menafsir Alkitab itu bukan mengambil ayat per ayat, tetapi dari per pasal. Bukan hanya per pasal, tetapi dari per kitab itu sendiri. Misalnya kitab Kejadian, kitab Keluaran, dihubungkan. Semua ayat Alkitab itu berhubungkan. Karena kalau kami menafsir hanya satu kata, itu tidak akan pernah ketemu dengan kata yang nanti akan kita temukan di kitab Perjanjian Baru. Karena berbeda latar belakang, berbeda tentang sejarahnya, berbeda tentang konteks di mana ayat itu disampaikan. Tujuan dan maksudnya juga berbeda. Jadi kalau di kami menafsir itu tidak seperti yang Pak Suma sampaikan tadi. Mengambil ayat dari kitab ke Perjanjian Lama, disambungkan dengan kitab Perjanjian Baru. Cuman ambil dari satu ayat.
tetapi mengambil keseluruhannya. Kemarin saya sempat ngobrol di forum yang satu lagi di sebelah, bahwa menafsir Alkitab, ilmu hermeneutik yang kami pelajari, itu tidak bisa membuat suatu asumsi. Dan saya lihat tadi yang Bapak buat itu adalah asumsi, cara Bapak sendiri berpikir, bukan berdasarkan sebuah historis sejarah. Karena dalam sejarah Alkitab kami, bukan seperti itu. Sejarahnya tidak seperti itu. Iya, jadi mungkin, ya seperti kata Bapak tadi, saya juga mungkin merenungkan apa yang Bapak sampaikan, dan yang saya sampaikan juga mungkin Bapak boleh belajar lagi supaya ketika mengambil ayat di dalam Alkitab itu harus berurutan, karena kesalahan nanti ketika menafsir, mungkin Bapak juga adalah seorang pengkhotbah juga di masjid nanti, jadi bisa menyampaikan. Saya kagum nih sama Pak Zuma nih, luar biasa. Saya aja sebagai seorang pastor, tapi bukan tidak menguasai Alkitab, tetapi untuk menghafal ayat Alkitab yang sebegitu banyak, mungkin Bapak lebih hebat dari saya akui hal itu. Tapi dalam hal penafsiran, menurut saya Bapak harus mungkin banyak belajar lagi, kira-kira seperti itu, supaya ketika Bapak mungkin, bukan saya akui Bapak hebat membaca Alkitab atau mungkin kitab-kitab yang lain juga, supaya Bapak mendapatkan ilmu pemahaman, saya akuin luar biasa, Bapak hebat, luar biasa. Saya senang malam hari ini bisa berkomunikasi dengan Bapak, dengan teman-teman yang ada di room ini. Luar biasa, kita saling berbagi. Saya sampaikan apa yang pemahaman Bapak menyampaikan. Termute. Cukup. Ya, ini ada yang nelpon nih. Oke. Ya, halo. Iya, jadi terima kasih banyak buat Pak Suma, buat teman-teman semuanya. Ya, saya hanya mungkin meluruskan aja, tidak ada maksud yang lain, mungkin untuk saya paham. ya hal-hal yang lain, tapi saya hanya meluruskan bahwa tafsir kami ini seperti ini. Ya, silakan mungkin Bapak punya penafsiran yang berbeda, tetapi malam ini saya hanya menyampaikan tafsir kami juga seperti ini. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Pak Suma. Baik Pak, baik. Saya 1 menit Pak buat saya untuk kemudian ngobrol dengan Bapak. Ketika saya kemudian memahami Bible tanpa studi yang resmi kemudian, dan Bapak pastilah ya mendapatkan jabatan sekarang itu sehingga menjadi seorang pastor. Saya ini yang kemudian non akademik membahas Bible, ya itu saya harus akui, saya tidak punya titel. Tapi Lukas pun tak punya titel, Markus titelnya nggak ada, Paulus juga nggak punya titel, bahkan Yesus untuk memahami tentang Tuhan pun dia harus sekolah kan. Nah sekarang gini, ada data menarik di dalam kitab Matius 17 nomor 5. Tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah Yesus anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah Yesus. Saya nih orang awam, ketika mengajarkan sesuatu kepada pengikut saya, maka yang harus menjadi acuan ketika pengajaran itu berkaitan dengan Yesus, maka perintah Tuhannya, ini perintah Tuhan nih. Ketika dianggap bahwa Matius ini adalah firman Tuhan, maka perintah Tuhannya adalah, yang wajib didengarkan adalah Yesus. Bukan tafsir menafsir, bukan doktrin mendogma, bukan tanggapan pastor, bukan pendapat gereja, bukan pandangan pemikiran pendeta, bukan. Tapi kata Tuhannya, dengarkan Yesus. Berarti Yesus yang harus menjadi patron. Sedangkan Yesus sendiri, tugas keberadaannya ketika dia berbicara mengenai Tuhan, Yohanes 1 nomor 18, jelas yang punya hak mutlak diberikan oleh Tuhan untuk menjelaskan tentang ketuhanan adalah Yesus itu sendiri. Tidak seorang pun yang pernah mengerti tentang Elohim. Tetapi Yesus sebagai anak Tuhan, anak tunggal Tuhan kemudian, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mengeksegeomai dalam bahasa Yunani. Dialah yang mentafsirkan, dialah yang menjelaskan, dialah yang menguraikan tentang dirinya dan tentang Tuhannya. Sayangnya,
Yesus tidak pernah menguraikan, Yesus tidak pernah melakukan eksegomai tentang Tuhan dan tentang dirinya seperti dengan tafsiran-tafsiran gereja hari ini. Ini yang sangat disayangkan. Yesus dan Kristen tidak satu kata ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan. Yesus dan Kristen tidak pernah satu kata, satu kesepemahaman dan penafsiran ketika berbicara mengenai pribadi Yesus. Ini yang hilang dari Kristen. Ini yang hilang. Jadi ibarat sebuah sekolah Kristen ini punya pintu, tapi para guru dan siswa lewat jendela masuk. Bukan lewat pintu. Bukan lewat pintu, bukan lewat dari pengajaran yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Yesus punya pola, Yesus punya kurikulum, Yesus punya kisi-kisi, Yesus punya kiat di dalam mengajarkan kemudian tentang konsep ketuhanan kepada Bani Israel. Kristen beda. Lalu kemudian Bang Suma hadir. Saya salah tafsir, bukan salah, beda tafsir, tidak memahami. Bang Suma harus sekolah, Bang Suma harus, no. Itu tidak perlu. Untuk memahami sebuah kebenaran, yang penting adalah akal. Justru biasanya nih, orang yang ingin memutarbalikkan sesuatu kebenaran menjadi kesalahan, kesalahan menjadi kebenaran, butuh sekolah. Tapi orang jujur tidak membutuhkan kemudian sekolah untuk menyatakan suatu kebenaran. Kenapa? Tolak ukur sebuah kebenaran itu disebut hak. Hak ini, yang kebenaran ini, itu mutlak dinyatakan. Dan akal kita tidak akan pernah kuat membantah kebenaran tersebut. Tidak akan pernah kuat. Yang namanya kebenaran tidak akan pernah tertolak oleh akal. Tetapi yang namanya kesalahan, otak kita, akal kita, mau dibalut dengan apapun, dibulatkan dan ditutupi dengan cakupan apapun, kesalahan itu tidak akan pernah diterima oleh akal. Begitulah Kristen. Mohon maaf, begitulah Kristen. Seindah apapun pastor berbicara, seindah apapun uraian kalimat kata yang disampaikan, secantik apapun nadanya, kalau kesalahan, tetap saja kesalahan. Tidak bisa diganggu gugat. Bukan karena seorang itu tidak berpendidikan resmi, bukan karena seorang itu tidak pernah sekolah di akademisi yang berkaitan dengan pemahaman itu, tidak. Tetapi yang dikatakan kebenaran, instingnya itu selalu di akal. Ingat, Aristoteles tidak pernah sekolah. Oke? Ibnu Sina tidak pernah sekolah. Orang-orang terdahulu pun seperti Soekarno dan seterusnya, mereka tidak pernah melakukan sekolah yang intens terhadap konsentrasi jabatan yang ia raih. Tidak pernah. Tetapi apa yang terjadi? Mereka bisa menemukan karya-karya yang luar biasa hanya karena kekuatan akal. Nah, ini yang saya katakan kepada saudara saya, bahwa bukan saya egois, bukan saya mau kemudian melarikan daripada niatan baik dari Bapak, tetapi Matius 17 nomor 5 memerintahkan kita harus mendengarkan Yesus, bukan mendengarkan pendeta, bukan mendengarkan pastor. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi Yesuslah yang harus kudengarkan. Setelah saya teliti semua, mana yang harus saya dengarkan supaya bisa saya menyembah Yesus seperti Kristen, ternyata nggak ada. Suara Yesus mengatakan sembahlah aku, ternyata nggak ada. Yang harus saya dengarkan Yesus, sembahlah aku, ternyata nggak ada. Bahkan Yesus memperdengarkan suaranya, enyahlah iblis, hanya kepada dialah saja engkau harus menyembah. Bahkan Yesus mengatakan dengan suaranya, aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Bahkan aku mendengarkan suara Yesus, waspadalah kepada nabi-nabi palsu, dari buahnya kalian bisa mendengarkan dia, yaitu mereka yang memanggil aku Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Tanda-tandanya, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Itulah tanda-tanda buah nabi palsu itu. Saya tidak mentafsirkan, tapi perintah Tuhan yang ada di dalam kitab saudara sendiri, ini kalau dikatakan sebagai firman Tuhan, dengarkanlah Yesus. Jadi saya tidak perlu mendengarkan pastor, saya tidak perlu mendengarkan pendeta untuk menggali kebenaran tentang ajaran Yesus. Karena patron saya jelas adalah ucapan Yesus itu sendiri. Mohon maaf waktunya lebih, bukannya 1 menit tapi hampir 5 menit. Sekali lagi terima kasih saudara saya, pastor yang saya hormati. Ya,
mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi akan ada pertemuan berikutnya demi untuk memberikan edukasi baik kepada saya sendiri dan juga kepada saudara-saudara yang mendengarkan kita. Demikian saya akhiri. Terima kasih Pak Pastor, salam kenal. Mudah-mudahan Terima Bapak kasih, sehat Pak Suma. dan Ya, besok-besok salam kita bisa kenal juga. kembali diskusi. Terima kasih. Silakan. Satu, Ya. Pastor satu Ya, round dulu mohon dong. maaf tadi bukan maksud saya untuk merendahkan Pak Suma, bukan ya? Iya, iya, saya maksud paham, saya paham, Pak. Saya paham. Ya, Saya ngerti, Pak. maksud saya mungkin untuk mendalami Alkitab, ya saya juga latar belakang saya juga dari Muslim juga, keluarga juga dari Muslim. Ya, kenapa saya memilih seperti ini dan juga mungkin Bapak juga punya pilihannya Jangan dulu Bunda, jangan dulu Bunda. Ya, saya seperti saya katakan tadi, saya benar-benar kagum nih sama Pak Juma nih, menguasai Alkitab. Cuman satu tadi yang saya bilang bahwa bukan saya bilang Pak Juma harus ikut ke teologi supaya tahu rentetan penafsiran tentang Alkitab. Tidak, bukan mau merendahkan ya Pak Juma ya, tapi kita saling berbagi karena memang tafsir kita berbeda-beda. Jadi kalau kita mau menafsir seperti konteks Alkitab ya berbeda dari konteks Al-Qur'annya mungkin berbeda. Ya, terima kasih. Ya, kalau berbicara mengenai hal ini kan Yesus itu kan datang di tengah-tengah Bani Israel. Yesus 3 tahun menjelaskan siapa Tuhan dan siapa dirinya. Dan tidak pernah kemudian ditemukan ada pengajaran Yesus yang keluar daripada apa yang diperintahkan. Begitu juga di Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam mengatakan perkataan-perkataan yang benar. Atiullah, dan taatlah kepada Allah, wa atiun, dan taat juga kepada saya. Itu yang dikatakan kemudian. Fattakullah wa atiun. Takaulah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Makanya Yesus mengatakan, mengenal muridnya, murid yang melakukan apa yang dikehendaki kemudian oleh Yesus. Nah, artinya ketika Yesus menjelaskan tentang Tuhan, penjelasan Yesus itu tidak akan sampai kepada apa yang dipahami saudara-saudara kita Kristen hari ini. Ketika Yesus menjelaskan tentang dirinya, hal itu pun tidak akan pernah sampai kepada pemahaman saudara Kristen hari ini. Karena kalau kita mencari tentang pengajaran Yesus tentang Elohim, Yesus tidak pernah sampai kepada final yang mana hari ini menjadi buah pengajaran saudara kita Kristen. Yesus sehebat-hebatnya dia di mata Bani Israel, Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa Elohim yang kalian sembah itu adalah aku yang lahir menjadi manusia. Itu Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Kecuali pada saat dia mengatakan bahwa dia adalah anak Elohim, dia adalah anak Allah, yang kemudian ingin dilempari batu. Tapi Yesus klarifikasi, bukankah di dalam kitabmu, di dalam kitab Taurat Musa, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Berarti Yesus hanya penyampai firman. Maka dia disebut sebagai Allah. Atau disebut sebagai Elohim. Nah, kemudian menjelaskan tentang dirinya. Yesus tidak pernah sampai kepada level apa yang diimani saudara Kristen hari ini. Seperti Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, Roma 14 nomor 9. Yesus tidak pernah sampai pada pengajaran itu. Yesus hanya mengatakan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan, semua pekerjaan diperintahkan oleh Bapa, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi sehebat apapun pekerjaan yang Yesus lakukan pada zaman itu, pada saat itu, pekerjaan itu bukan bersaksi kalau dirinya Tuhan, tapi pekerjaan itu bersaksi kalau dia adalah utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Dia hanya utusan Tuhan. Jadi kalau ada yang melebih-lebihkan itu, ya itulah yang saya katakan buah pengajaran nabi palsu. Karena ending dari pengajaran Yesus tidak sampai pada level itu. Saya kira begitu Bang Handi. Ya, yang kedua, pertanyaan sama ya, Pendeta biar adil kepada pastor.
sebenarnya pastor tadi udah mengakui nabi palsu itu ada di intern mereka sendiri. Apa Anda setuju, Bang Juma? Nabi palsu, iya betul, betul. Sampai hari ini, pemimpi-pemimpi itu masih ada di tengah-tengah mereka. Pengajar-pengajar palsu itu masih ada. Kenapa saya katakan nabi palsu itu masih ada? Tanya kepada saudara-saudara kita tuh, apakah kitab yang direvisi itu masih firman Tuhan menurut kalian? Yes, berarti orang-orang yang duduk di lembaga kitab Indonesia itu adalah nabi. Nanti direvisi lagi tuh. Ditanya lagi, kitab yang Anda revisi sekarang ini masih firman Tuhan? Ya, berarti yang merevisinya itu nabi lagi dia. Karena kenapa? Dia menciptakan pola baru dari pola lama. Nah, kalau bahasa Makassarnya itu namanya keblampet. Ya, belum. Oke, terakhir nih. Terakhir Bang Juma, kesimpulannya adalah apakah Anda setuju bahwa ajaran yang benar itu dari Sang Pencipta diturunkan kepada nabinya, nabinya kemudian ada pengikutnya atau ada sahabatnya memberitahukan dan bersanad, tidak ada yang kontradiksi. Akhirnya tidak ada kebenaran yang dibenar-benarkan menjadi benar. Betul apa betul? Iya, betul itu. Betul itu. Itu Kalau nggak di bisa sebelah bagaimana? Di sebelah bagaimana? Apa bersanad? Oh, nggak bisa. Nggak ada sanadnya, nggak bisa. Duduk sebagai hadits lemah saja nggak bisa. Dia cocoknya maudhu, palsu. Kenapa? Tidak sampai pada sumber. Gitu Bang Handi. Masya Allah. Berapa untuk Bang Juma? Tepuk tangan. Masya Allah. Lanjut. Karopok mau saja, karopok mawari. Masya Allah. Ini benar-benar ini malam kita mendapatkan edukasi loh. Diskusi beradab, saling menghormati satu sama lain, tidak ejek-ejekan dan seterusnya. Inilah cerminan bulan suci Ramadan, iblis dirantai. Betul? Bagaimana ceritanya iblis dirantai tadi, dia masih live di sebelah? Itu iblis yang memang sengaja dilepas sebagian. Kalau dirantai semua aman ini nanti. Iya juga sih. Juga kan? Ya, silakan host disambit lagi yang lain, kita lanjut sampai sahur. Baik, selamat malam Laskar. Selamat malam, assalamualaikum. Ya, salam sudah tutup. Ya, edukasi yang bagus malam ini. Sudah. Bang Sugi, Ustadz Sugi, doubling Ustadz Sugi. Doubling. Ya, thank you. Bang Noah, selamat malam. Selamat malam, Bang. Ya, Kristen ya Bang. Iya, Ya, silakan Bang. udah mulai. Lama Bang Noah pasin lama. Yang di bawah pasti Noah lagi. Bentar ya, kita ke Laskar Surgawi dulu. Saya beri topik, kalau bisa punya keilmuan masuk materi tadi silakan, kalau enggak saya beri topik menarik gitu ya. Bang Laskar masih bisa Iya, lanjut? Bang, saya baru dengar soalnya belum tahu. Laskar Surgawi. Ya, siapa? Ya. Menurut Laskar Surgawi, Anda sebagai Kristen itu bersumber dari ajaran Yesus kah, atau perlu pendapat lain yang membumbui sehingga Anda menjadi Kristen? Atau begini, apakah Anda menjadi Kristen karena pengajaran Yesus? Itu silakan. Oke, terima kasih waktunya. Kalau untuk itu saya mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan semuanya patronnya tetap Yesus, baik dari nabi-nabi tetap patron kepada Yesus, karena semua nabi-nabi atau semua rasul-rasul yang menulis kitab-kitab itu bersumber pada satu oknum yang sama, yaitu Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya Anda menjadi Kristen karena Anda mengikuti ajaran Yesus gitu. Ya, karena Kristen pada intinya kan pengikut Kristus, artinya mengikuti Yesus yang dari Nazaret. Oke. Bang Yuma belum capek, lanjut terusin. Dia menjadi Kristen karena mengikuti ajaran Yesus. Bang Yuma
makan kali ya. Banyuma masih siap. Terusin Masih dong. termute Terusin ternyata, dong. iya. Iya. Ya, jadi kalau saudara Laskar ini mengaku mengikuti Yesus, begini, yang disebut pengikut itu berdasarkan Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Itu kata Yesus tuh. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ini kalau kita telaah pernyataan ini dengan akal, ada dua unsur syarat kita menilai orang itu pengikut Yesus atau bukan. Yang pertama, mendengarkan Yesus. Kalau dikatakan mendengarkan Yesus, berarti tidak mendengarkan Paulus, tidak mendengarkan Lukas, tidak mendengarkan yang lain. Karena pengikut Yesus mendengar siapa? Mendengar Yesus. Dicatat itu. Yang kedua, pengikut Yesus mengikuti Yesus, bukan mengikuti yang lain. Nah, sekarang coba takar diri saudara. Takar. Siapa yang Anda ikuti sampai Anda menyembah Yesus? Siapa yang Anda ikuti sampai Anda kemudian, siapa yang Anda dengarkan sampai Anda kemudian menyembah Yesus? Kalau Anda pengikut, maka Yesuslah yang harus menjadi patron. Yesuslah yang harus menjadi rujukan. Oh, saya mendengarkan Yesus sampai saya menyembahnya. Yesus bersuara di dalam kitab Bom-Bom bab sekian nomor sekian. Mana dalilnya? Oh, saya mengikuti Yesus karena pada hari Sabat Yesus masuk ke dalam rumah ibadah gereja, kemudian di situ dia bernyanyi menyembah-nyembah kepada dirinya. Mana dalilnya? Kan tidak ada. Berarti pola dua ini tidak terdapat di dalam diri Kristen. Maka dikatakanlah oleh Yesus kepada muridnya yang mengikuti dan mendengarkan, hati-hati lu, waspada kalian, akan datang kemudian serigala nyamar domba. Apa itu? Orang-orang yang datang mengatasnamakan diriku, tapi yang mereka lakukan itu adalah perbuatan manusia. Percuma mereka menyanjung, percuma mereka memuji, percuma mereka menghormat kepadaku, tetapi perbuatan, amalan, ibadah yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Dan itu Anda lakukan. 30 detik. Coba Anda lihat dalam Matius 23, betapa Yesus mengecam pelaku-pelaku maksiat. Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jangan kau mengikuti ahli Taurat. Jangan kau mengikuti, jangan kau mencontoh, jangan kau mensuri toladani kemudian orang-orang Farisi. Sebab mereka menduduki kursi Musa, tetapi mereka tidak melakukan hukum Taurat. Nah, Kristen hari ini melakukan hukum Taurat? Tidak. Mulut mereka mengatakan, oh kami ini pelaku Taurat. Tapi prakteknya tidak. Begitulah orang Farisi dan ahli Taurat. Kata Yesus, jangan kau ikuti orang Farisi. Mereka duduki kursi Musa, tapi mereka tidak melakukan hukum Taurat. Sama dengan Kristen. Jangan ikuti Kristen, karena mereka membawa-bawa Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Sama. Jadi kalau cuma mengaku pengikut, ya silakan aja. Seperti itu, Bang Andi. Saya tanya Bang Juma, ini saya senang sekali nih berjumpa dengan Bang Juma di sini. Ya, Sama Bapak siap. Dede tentang Islam. Sabar dulu, Bang. Ini tadi kan saya dengar Bang Juma berbicara mengenai mengikuti Yesus ya. Siap. Berarti menuduh kami bukan mengikuti Yesus ya. Betul. Oke. 100%, koma 100. Ya. Oke. Kalau dalam silsilah Yesus, Bang Juma tadi bilang bahwa kami kekristenan tidak mengikuti Yesus. Oke. Bagaimana Bang Juma sekarang mengikuti Yesus? Saya bukan pengikut Yesus, Bang. Tadi kan Bapak Juma bilang ke kami Kristen bahwa kalian Kristen itu tidak mengikuti Yesus. Oke. Memang bukan. Berarti Bang Juma mengikuti Yesus bukan? Bukan juga. Berarti ateis ya? Saya pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Muslim. Saya mau tanya tentang Rasulullah Anda itu. Saya Makanya Muslim. begini,
Komal-komal, Islam saya masuk semua. Tetapi di tendang-tendang di mute-mute ya. Ya makanya ikuti aturan bang kalau ngomong di tendang. Iya, oke, dengar Anda ini dulu. tiba-tiba masuk langsung. Anda tiba-tiba masuk langsung brutal, nggak izin dulu. Iya, bukan brutal. Kan saya Ya, itu dengar. kan Anda nggak dengar kan saya moderatorin. Jadi bagaimana Anda nggak punya adab? Santai dulu, dengerin topik dulu. Ini kan tadi ada Pak Laskar. Tiba-tiba Anda masuk brutal. Ya ditendang lah orang Bukan kalau begini brutal, caranya. Bukan brutal, tetapi kan saya tadi mendengar, menyimak tentang Ya Anda minimal izin dulu. Yesus Kristus itu. Izin dulu lah sama kita di sini. Izin boleh nggak saya berpendapat? Kan gitu beradab namanya bang. Iya tadi kan Bang Juma sudah selesai. Tadi kan 30 Ya kan bukan ditujukan kepada Anda tadi ke Laskar Surgawi tadi. Seakan-akan Anda tuh lebih pintar daripada Kristen yang ada di sini. Bukan lebih pintar Pak. Tapi saya mau menanggapi. Ya udah sekarang gini masuk ke topik. Kalau Anda pengikut Yesus, silahkan jabarkan di sini apa yang pernah dilakukan Yesus Anda lakukan sampai saat ini. Silakan, saya beri kesempatan. Oke, mengenai saya mengikuti Yesus Kristus pertama. Yesus memberi contoh untuk dibaptis. Oke? Bang Juma dengar baik-baik ini. Ya. Yang kedua, mengasihi sesama manusia. Bukan seperti di Indonesia. Terkadang ada yang keluar dari Islam diburu-buru sampai dilaporan ke polisi-polisi itu enggak ada. Yesus mengajarkan kasih. Oke? Yang ketiga. Iya. Yang ketiga, mengikuti ajaran-ajaran memang Yesus Kristus ya pernah mengajar yang luar biasa itu. Itulah yang kami kekristenan mengimani dia, bahkan menyembah dia sebagai Tuhan Allah itu sendiri. Buktinya ada semua tertulis. Makanya jangan seperti Bang Juma. Saya mengikuti video-video Bang Juma ya. Cukup udah ada 4 yang disebut. Cukup. Kan giliran saya. Iya kan udah disebut 4. Baptis, kasih, ajaran Yesus, menyembah Yesus. Apalagi Pak? Benar. Apalagi? Makanya tadi kan Bang Juma menuduh kami kekristenan bukan mengikuti Yesus tetapi orang-orang Farisi. Baca baik-baik. Ya udah cukup biar Bang Juma lagi bicara. Anda kan udah jawab. Dengar, 4 item. ini kan giliran saya. Ini nanti saya bertanya ini. Saya mau bertanya nih. Udah ada 4 item. Dia turunin. Iya Nggak bisa diskusi dia, kamu gantian. Tolong Pandi, turunin Pandi. Turunin Pandi. Ini roomnya room cut nanti loh. 57.000 orang lagi. Pandi, tolong turunin. Udah. Turun. Ini nggak bisa diskusi dia, bikin ribet aja dia. Jadi silakan Bang Juma, Itu dia yang pengikut orang yang mukanya kayak beruk itu loh. Tahu saya itu. Ya, dia pengikut Yesus dengan ada 4 item dia sebut. Dia dibaptis, ajaran kasih, terus dia ikuti semua ajaran Yesus. Yang paling terakhir, dia menyembah Yesus. Silakan Bang Juma. Orangnya udah nggak ada Bang Andi. Gak apa-apa diterusin dulu biar ada Laskar Surgawi lagi nih. Oke, baik. Jadi 4 item tadi itu bukan menjadi syarat ya sebagai mengakui orang itu sebagai pengikut Yesus, bukan. Justru 4 item itu dipakai oleh orang-orang penyembah Yesus untuk menyamar sebagai pengikut. Kenapa? Kalau dikatakan Yesus dibaptis, itu karena Yesus hidup di zaman Yohanes Pembaptis. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dan baptis yang terjadi pada zaman Yesus itu pentahiran. Bukan syarat untuk menuhankan kepada Yesus. Apakah kemudian ketika Yesus setelah dibaptis, Yesus kemudian hari minggunya ke gereja, menyembah Yesus, makan babi, menyambung kembali kulupnya? Kan tidak. Jadi apa yang dijadikan sebagai sandaran tadi saudara Kristen itu hanya sebagai alasan aja untuk bertopeng ria. Faktanya dia penyembah. Yang dikatakan pengikut dengan penyembah itu beda. Sekarang gini, saya mengikuti Pak Prabowo dengan saya menyembah Pak Prabowo, apakah itu sama? Tidak. Beda. Beda.
Tidak bisa. Jadi apa yang didasarkan tadi oleh saudara siapa tadi itu 4 item, itu hanya dipakai sebagai sandaran untuk menggunakan topeng. Bahwa aku pengikut, padahal sejatinya bukan. Buka baju dia, isinya itu serigala di dalam. Dia menyembah Yesus. Bagaimana ceritanya orang mengaku pengikut sementara dia sembah? Yang namanya pengikut itu mendengarkan apa yang diinstruksikan oleh yang diikuti. Itu baru pengikut. Pengikut setia adalah mereka yang kemudian setia melaksanakan setiap instrumen, instruksi, perintah dari yang diikutin. Itu baru pengikut. Sementara yang kita lihat ini bukan pengikut. Dia ini penyembah, pentuhan. Mendudukkan Yesus di atas panggung lalu mereka sembah. Itu bukan pengikut. Dia ini pola yang benar adalah dia tadi itu adalah pengikut Paulus menyembah Yesus. Itu baru betul. Setuju. Karena di item keempat dia sendiri yang mengatakan menyembah Yesus. Gitu ya. Baik. Iya. Laskar Surgawi, tadi sebenarnya jatah Anda loh ini. Langsung disabotase oleh orang yang sok tahu tadi, tidak beradab. Silakan bro. Bro, Laskar, silakan. Oke, Bang. Ya, jadi pertanyaannya apa ini? Pertanyaannya apakah Ya, tentang pertanyaannya kriteria gini. tentang pengikut Yesus? Ya, kalau Anda pengikut Yesus, pertama, Yesus itu menyembah kepada Tuhannya. 1. 2, Yesus itu adalah mengikuti seluruh perintah Tuhannya. Gitu ya. Apakah Anda menyembah Tuhan yang sama yang disembah oleh Yesus? Kalau Anda pengikut Yesus, silakan. Oke, terima kasih ya. Jadi kan dengan kriterianya Bang Handi tadi mengatakan Yesus menyembah Tuhan, habis itu Yesus mengikuti semua segala perintah Tuhan. Artinya di sini tidak ada pun satu atribut yang digagalkan untuk menuhankan Yesus. Apakah ngerti nggak maksudnya, Bang? Coba Bang Ketika Yuma, ngerti nggak tuh Bang Yuma apa maksudnya? Ini tugas Bang Yuma nih meluruskan. Maksudnya ya. Bentar ya. Dalam kemanusiaan, Yesus itu menyembah Tuhan. Oke, maksudnya dalam hal ini bukan hal yang lain loh. Tuhan terus mengikuti segala perintah Tuhan. Jadi segala atribut tentang Tuhan itu ada pada diri Yesus. Tidak ada di luar konteks dalam ketuhanan. Yesus ada pelanggaran. Misalnya begini, saudara. Kita harus ketahui ya, saya ilustrasikan misalnya begini. Presiden kan, jangan kita katakan sama, hanya ilustrasi ini ya. Hakikatnya sama kan seperti Tuhan. Presiden itu nggak dapat dilihat. Nggak ada wujudnya. Itu presiden, nggak ada wujudnya. Tapi atribut kepresidenan itu ada pada Prabowo. Jadi jika saya mempresidenkan Prabowo, apakah itu salah, saudara? Sebab Prabowo itu mempresidenkan dirinya. Atau sama seperti Yesus tadi, dia menyembah Tuhan. Jadi karena kita harus mengerti dulu hakikat Tuhan itu tidak terwujud. Hakikatnya tidak ada lah istilahnya. Dia di atas rasio kita. Sama seperti presiden. Hakikatnya itu beda dengan hakikatnya Prabowo. Hakikat Prabowo manusia. Hakikat presiden bukanlah manusia. Dia itu tidak terlihat. Sebab presiden itu hanya gelar. Tapi atribut kegelaran itu ada pada diri Prabowo. Jadi saya mempresidenkan Prabowo. Sama seperti saya menuhankan Yesus. Karena atribut ketuhanan itu ada dalam diri Yesus. Jadi tolong berikan kepada saya. Apa pandangan saudara yang di sini untuk menggagalkan Yesus adalah Tuhan, atau salah satu atribut yang menggagalkan Yesus sebagai Tuhan? Oke, cukup. Kalau mungkin ada narasi yang bisa edukasi baik. di sini. Ya, silakan Bang Yuma. Iya. Gini, kalau saya jadi Anda, saya harusnya malu bertanya seperti itu, Bang. Karena Yesus itu manusia. Atribut dia manusia, dia makhluk, dia ciptaan. Dia anaknya Maria, sepupunya Yohanes, kakaknya Yudas, ponaannya Elizabeth, ponaannya kemudian Zakaria. Gak
akal dia Tuhan, manusia dia itu. Terlalu enteng bertanya. Yesus itu manusia, dia makhluk, dia ciptaan. Maka dia bukan Tuhan. Sederhana bukan? Jadi Anda mau melabeli dia apapun, kemudian dia nabi, dia Mesias. Faktanya dia ciptaan. Kalau saya ketemu Yesus, ku gelitik keteknya, tertawa-tawa dia itu. Yesus ku garuk belakangnya ketika dia gatal, senang dia itu, Bang. Dia itu manusia loh. Ya Allah ya Karim. Sedangkan pencipta langit dan bumi ini mustahil berhenti menjadi Tuhan, mustahil menjadi manusia. Cuman masalahnya sekarang adalah bedanya antara Anda dengan saya menggunakan akal, Anda menggunakan doktrin. Kalau sudah menggunakan doktrin, ya, becak pun bisa dituhankan. Tapi kalau akal yang kita pakai, Yesus tidak bisa duduk jadi Tuhan. Kenapa? Dia kalau habis makan jengkol kentut, bau kue panada, Bang. La haula wala quwata illa billah. Pertanyaan apa ini? Apa yang menjadi predikat Yesus dia bukan? Dia Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Yesus manusia serupa dengan Bang Suma. Coba. Oke, baik. Ada enggak? Ya, silakan. Saya ilustrasikan lagi ya Bang ya. Sama seperti yang saya contohkan tadi. Presiden itu kan bukan manusia. Itu kan hakikatnya. Prabowo itu bukan presiden. Ngerti nggak maksudnya? Presiden kan itu kan pada hakikatnya ada sendiri. Dia nggak terlihat, nggak terwujud. Juga nggak diserupakan seperti Prabowo. Itu presidennya. Tapi perwujudan dari presiden itu, interpretasi dari presiden itu adalah wujudnya Prabowo. Prabowo memegang atribut kepresidenan, yaitu legalitas. Dia dipilih oleh rakyat. Bukankah begitu? Aspirasi rakyat ada dalam diri Prabowo. Sama seperti Yesus. Berarti maka Yesus dia mengatakan dialah utusan dari Tuhan. Mana ya Banyu Mati? Pokoknya nggak apa-apa. Ya, berarti Yesus ini adalah Tuhan yang melalui angket gitu. Pemilihan. Ada muktamar, konsili-konsili, lalu kemudian diputuskanlah hari ini tanggal sekian, mulai hari ini Yesus jadi Tuhan, gitu maksudnya. Anda salah mengambil ilustrasi antara presiden dan Pak Roro. Pak Roro itu presiden juga. Presiden itu adalah Pak Roro. Nah, kalau Pak Roro ini kemudian Anda katakan sebagai manusia dan presiden ini sebagai jabatan, bung. Belum pernah ada kalangan sapi dipanggil presiden. Siapa presidennya ayam yang ada di sini? Oh, ini presidennya. Bom. Kalau yang ini kumpulan sapi-sapi, siapa presidennya? Gak bisa, Bung. Presiden itu gelar untuk makhluk bernama manusia, dan Prabroro itu adalah juga manusia. Tapi kalau berbicara mengenai Tuhan, sudah pasti bukan manusia. Karena dia pencipta langit dan bumi. Yesus manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Makanya sebenarnya di sini sederhana. Anda menilai anak Maria itu Tuhan karena Anda tidak menggunakan akal untuk menakar itu. Itu aja poinnya. Jadi ketika Anda ditanya, wahai saudara Laskar, apakah Yesus bagi Anda itu adalah Tuhan? Maka Anda harus menjawabnya gini. Karena saya tidak menggunakan akal, maka Yesus yang adalah manusia itu adalah Tuhan bagi saya. Itu baru tepat. Tapi kalau Anda ngotot seperti ini, Papa Prororo, ini adalah nama presiden. Anda ditertawakan orang, Bung. Mau lari kemanapun Anda pergi, Anda tidak akan pernah bisa menang. Kenapa? Karena Anda ketika memaksakan seekor sapi adalah ayam kepada kami hanya menertawakan Anda. Bagaimana mungkin seekor sapi adalah ayam? Tak mungkin. Ini sapi aja nggak mungkin adalah ayam, apalagi manusia. Kentutnya bunyi knalpot, Anda bilang dia Tuhan. Bagaimana mungkin? Ayam saja Anda katakan, weh semua, weh Islam semua. Ya, kenapa saudara Laskar? Sapi yang ada itu adalah ayam. Masolang generasi.
Tidak bisa, Bung. Apalagi Yesus. Yesus itu yang datang ke Bani Israel, yang disunat nonotnya, yang netek ke ibunya, itu adalah Tuhan. Itu di gereja. Di sini nggak bisa. Begitu, Saudara Laskar. Bang Yoma, sanggup nggak Yesus ini bisa membuktikan kalau diberi gelar Tuhan, sanggup nggak dia menjalani dia itu dalam hidupnya? Dia sudah mengakui, aku adalah Tuhan. Nabi Musa juga mengakui, innani anallah, ezer. Dia sudah mengakui, tapi hal itu kemudian bagi orang berakal dibantah oleh Yohanes 3 nomor 34, Bang Hadi. Orang yang diutus menyampaikan firman Tuhan, orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman adalah orang yang kepenuhan roh Tuhan, sehingga mereka kemudian berbicara berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Sekiranya Yesus ya naik motor, naik ke Gunung Bromo, kemudian naik paling tertinggi, lalu menggunakan toa yang paling besar, wahai seluruh umat manusia, ada apa? Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, ini Yesus yang mengatakan. Orang berakal akan mengatakan, oh dia ini sedang menyampaikan firman majikannya. Karena dia adalah nabi, dia adalah utusan, dia adalah Mesias.